Bismillahirrahmanirrahim. Af'ala yuf'ilu if'ilan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun if'ala la taf'ala muf'alun yahmaru ihmiraran wa muhmarran fahuwa muhmarrun wa dzaka muhmarrun ihmarra la tahmarra muhmarrun muhmarrun iswadda yaswaddu iswidadan wa muswaddan fahuwa muswaddun wa dzaka muswaddun iswadda la taswadda muswaddun muswaddun ibyadda yabyaddu ibyadan wa mubyaddan fahuwa mubyaddun wa dzaka mubyaddun ibyadda la tabyadda mubyaddun mubyaddun isfarra yasfarru isfiraran wa musfarran fahuwa musfarrun wa dzaka musfarrun isfarra la tasfarra musfarrun musfarrun ikhdarra yakhdarru ikhdiraran wa mukhdarran fahuwa mukhdarrun wa dzaka mukhdarrun ikhdarra la takhdarra mukhdarrun mukhdarrun ishabba yashabbu ishibaban wa mushabban fahuwa mushabbun wa dzaka mushabbun ishabba la tashabba mushabbun mushabbun marra yasmarru ismiraran wa musmarran fahuwa musmarrun wa dzaka musmarrun ismarra la tasmarra musmarrun musmarrun Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, langsung ngaji. Rada telat dikit, orang saya baru datang. Ini kalau lu dah pada lu semua dah udah pasti nggak ngaji. Ya kan, pasti 1001 alasan. Saya baru datang, tetap aja ngaji, kan begitu. Oke, sekarang wa ibaratu bni Hisamin, dan bermula ungkapan Imam Ibnu Hisham fi jami'ihi, dalam kitab jami'nya Ibnu Hisham, ma soluha minaz zamani, bermula lafaz yang bunyinya gitu loh maksudnya. Jadi wa ibaratu bni Hisham itu mubtada, ngerti? Ma soluha minaz zamani itu khobar, tapi khobarnya berupa mubtada, berarti khobar jumlah. Saya ulangi, wa ibaratu bni Hisamin, dan bermula ungkapan Imam Ibnu Hisham fi jami'ihi, di dalam kitab jami'nya Imam Ibnu Hisham,
masoluha, nah, itu lafat masoluha. Nah baru lu artikan ma bermula sesuatu, nah, gitu. Nyambung nih. Udah Rio lihat kemari, jangan asal motor lewat lu liatin. Apa lu emang lu kangen sama Fudoil? Itu siapa? Lia, lu kangen sama Lia? Oh samperin. Bila iya kan? Ada orang ngaji ntar ada ngadepnya kemari. Nah iya, adik kok kemari ngadepnya. Miring, ya enggak? Dorong enggak ke sono, kucing lewat ya lu liatin. Lah iya kan? Ma itu lafat ma soluha. Nah baru diartikan, maka itu namanya khobar jumlah. Yang seperti itu kudu diselesaikan. Maksudnya diselesaikan, dipahami secara tarkib. Jangan asal aja, kalau asal berarti nggak paham, gitu loh maksudnya. Jadi ibarat atau ungkapan Ibnu Hisham dalam kitab Jami'-nya terdapat lafat. Nah ini baru diartikan ma bermula lafat. Lebih tepatnya ya dorof zaman. Udah ada soluha yang patut apa ma minaz zamani dari zaman. Nah ini kan bahasanya dorof zaman maf'ul feh kan terbagi dua, dorof zaman sama dorof makan. Nah yang pertama ini pendalaman dorof zaman. Nah gitu maksudnya. Soluha minaz zamani jawaban khali menjadi jawab limata terhadap mata istifham, mata yang maknanya kapankah, nah, gitu loh. Kasahri Ramadona, seperti syahri Ramadan. Nah itu perhatikan loh, Ramadan tapi didahului dengan syahri. Oh, karena nanti bawahnya ada Ramadan tok, nggak dikasih sehari, itu beda. Yo, ini kerennya di sini. Famuhtasun, maka itu. Nah ini khobarnya ma. Ma kan tadi sebagai khobar sekaligus mubtada, ya kan? Nah, ma soluha minaz zamani jawaban limata kasari Ramadan. Famuhtasun, maka itu muhtas, isim muhtas. Gitu loh. Aulikam harokatin, kalau kemarin kitab kalian laku. Aulikam atau jawab terhadap kam. Kayauma ini seperti lafaz yauma ini udah lo hapus belum kan? Nah, fama'dudun ini masih ada kaitan yang di papan tulis. Fama'dudun maka itu namanya ma'dud. Aulahuma atau bagi mata dan kam. Jadi isim zaman yang bisa membuat jawab mata, bisa membuat jawab kam. Itu maksudnya, nyambung. Lahuma famuhtasun ma'dudun, maka itu namanya isim zaman muhtas ma'dud. Muhtasun yang dikhususkan, maksudnya dikhususkan bisa untuk jawab makna mata. Ma'dudun, ma'dud bisa dihitung, maksudnya dihitung, bisa untuk menjawab pertanyaan kam. Oke? Nah, ka asma isyuhuri seperti nama-nama bulan. Wa ghairi ma dan lainnya lafaz udhifa yang disandarkan apa ma ilahi wa ghairu ma udhifa ilahi sahun wa ghairi ma dan lainnya lafaz udhifa yang disandarkan ilahi pada ma apa sahrun lafaz sahr. Wa huwa dan bermula ma udhifa ilahi sahrun, wa huwa dan bermula ghairu ma. Awas. Wa huwa dan bermula ghairu ma udhifa ilahi sahrun. Ar-rabi'ani itu lafaz robi, dua robi. Maksudnya apa dua robi? Kaitannya bulan, lu cerdas sedikit ayo. Dua robi yang dimaksud apa? Ya Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nyambung enggak?
Ya, udah suruh cerdas. Kan kemarin udah ditulis semua. Kan buktinya nggak nyambung. Begitu kamu pada belagu. Wa Ramadan dan Ramadan. Wa ghairuhunna dan lainnya Robi'an dan Ramadan. Oh, berarti bukan, awas, saya rubah. Jadi bukan wa ghairi tapi wa ghairu. Jadi kan tadi saya atofkan kepada ka'asma isyuri. Nah, sekarang itu berarti wawunya wawu istinaf, dirubah. Wa ghairu ma dan bermula selain lafaz udhifa yang dimudhafkan ilahi pada ma apa sahrun lafaz sahrun. Wa huwa dan bermula ghairu ma udhifa ilahi sahrun ar-rabi'ani wa ramadan. Wa ghairuhunna mubhamun itu mubham kahinin seperti lafaz khin. Saya rasa gampang lah ini. Menurut Imam Ibnu Hisham dalam kitab Jami'-nya sebenarnya udah jelaskan tadi. Dzaraf zaman yang bisa untuk menjawab pertanyaan mata seperti sehari Ramadan itu namanya mukhtas. Dzaraf zaman yang bisa buat menjawab pertanyaan kam itu namanya ma'jud. Atau dzaraf zaman yang bisa menjawab pertanyaan mata dan kam itu mukhtas ma'jud seperti nama-nama bulan yaitu sehari Ramadan. Adapun selain yang dimudhafkan kepada lafaz sahrun yaitu Robi'an dan Ramadan nih nggak ada sahru Ramadan. Ngerti maksudnya? Selain bulan yang tidak dimudhofi lafaz sahrun itu namanya mubham. Ramadan itu mubham. Tapi kalau sahru Ramadan karena udah terikat dengan sahru berarti menjadi mukhtas. Nyambung nih. Makanya tadi saya tekankan. Intaha telah rampung apa ibaratul Hisham. Wa kalamu Sibawaihi dan bermula kalamnya Imam Sibawi wa jama'atin dan sekelompok ulama kasorihi itu seperti lafaz sore. Apa bukan? Sore ini lawannya mubham fi jawazi idhofati sahrin dalam bolehnya mengidhofahkan lafaz sahrin ila sa'iri a'lamis syuhuri pada semua nama-nama bulan. Bulan mulai Muharram, Sahru Muharram, Sahru Safar, Sahru Rabiul Awal dan seterusnya. Ini maksudnya kasahri Safar wa Sa'bana seperti bulan Safar dan bulan Sa'ban. Wa khassa dan menentukan pada jawazi idhofati sahrin. Siapa ba'duhum pada sahir. Siapa ba'duhum sebagian ulama di Ramadan dengan bulan Ramadan. Warabi'aini dan dua bulan Rabi' yaitu Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Nah itu jadi dengan itu terasa lagi. Kama sebagaimana keterangan jazama yang mantap dengan mas siapa Ibnu Hisham, Imam Ibnu Hisham, wakasiruna dan ulama-ulama banyak. Fa'ingkila maka jika dikatakan laka bagi kamu apa yang dikila, nah itu jumlahnya lafaz mata sunta au kam sunta itu menjadi naibul fa'ilnya kila. Apa yang kila mata sunta. Mata kapankah sunta? Puasa siapa kamu? Kapan kamu puasa? Au kam sunta atau berapa hari? Ya kam itu kan berarti nanya jumlah adat kan? Kam berapa hari? Bukan berapa jam. Memang pokok puasanya beduk. Oh, iya kan? Tuh adik kemarin puasa beduk tuh ya? Oh iya kali ya kalau udah beduk buka puasa gitu kan.
Ini kami jumlahnya hari, bukan hitungannya jam. Paham nih? Ini pada gede-gede ntar masih puasa setengah hari. Lu mau setengah hari kok? Kali. Lo iya kan? Nah dijawab nanti ada nanti jawabannya gitu loh. Fa'innahu maka sesungguhnya kejadian. Kalau ditanyakan padamu kapan kamu puasa, berapa hari kamu puasa, fa'innahu maka sesungguhnya kejadian. Yasihus sah. Apa yang sah? Apa antakula? Apa bahwa menjawab siapa kamu? Berkata siapa kamu fi jawab bihima dalam menjawab pertanyaan tadi mata sumta dan kam sumta. Nah kamu jawab begini, itu kalau kita modern titik 2. Sumtur robi'a awil muharrama aw sofaro aw ramadona aw robi'an. Sumtu puasa siapa saya ar-robi'a pada bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani itu. Itu kan ma'rifat pakai al. Awil muharram. Itu kan ma'rifat juga tuh. Itu dibikin sengaja. Ada yang ma'rifat, ada yang nakiro. Au sofaro atau sofar. Au ramadona atau ramadan. Itu kan nakiro semua. Au rabi'an, itu kan nakiro. Jadi kan ar-rabi'an. Ada alnya kan? Begitu loh. Wa mislu dzalika dan itu seperti itu sumtur rabi awil muharram dan seterusnya. As-saifa bermula lafaz as-saifa, wasyita'a dan asyita. Nah itulah apa Pak maksudnya. Lu gak ngerti juga. Dalam surat Quraisy itu rihlata syita'i wasoif, masa gak nyambung? Apa soif? Kalau musim panas, kalau sita musim kemarau, ya masih bengong. Waqala Ibnu Anaqo dan berpendapat siapa Imam Ibnu Anaqo, fa in qulta maka jika menjawab siapa kamu syahrul Ramadan. Kalau tadi kan Ramadan atau Muharram atau Rabi, nah ini ditambahin syahrul Ramadan. Biziyadat syahri dengan menambahkan lafaz syahr. Lam yasihha maka tidak sah apa jawab apa ziyadah Ramadan illa fi jawabi mata kecuali dalam menjawab mata. Nyambung. Kenapa mata boleh? Kalau mata kan mempertanyakan masalah zaman. Lo ngerti? Kalau kam kan mempertanyakan masalah jumlah. Masa jumlah syahrul Ramadan? Kalau waktu boleh syahrul Ramadan. Nyambung nih. Nah kalau Ramadan itu bisa untuk jawab mata dan bisa untuk jawab kam. Ini paham gak nih? Ini jelimet loh. Kalau gak ente ikutin dari awal gak bakalan paham. Santi gak bakalan paham. Biar kalau kata lu lama di sini gak paham. Karena ini ada estafet pembahasan yang kemarin. Tuh, nyambung nih. Maka gue dipahami. Sulit kan. Jangan kalian pikir ini Kawakib ini kitab ecek-ecek. Ini kitab sulit. Ini hampir selevel dengan Ibnu Aqil Syarah Alfiyah. Penjabarannya, penjelasannya detail. Loh, itu serius. Oke, titik membahas pembahasan dzaraf zaman. Sekarang pendalaman masalah dzaraf makan. Wa amma asmaul makani. Berarti kan ini beda dengan matan dunia, beda dengan mukhtasar jiddan. Ini pendalamannya luar biasa. Dan adapun bermula isim-isim makan, isim-isim yang menunjukkan tempat itu maksudnya. Kalau mufrad ismul makan, karena jamak jadi asmaul makan. Fala yantasibu, maka tidak menerima dibaca nasab. Itu maksudnya. Apa bedanya yantasibu dengan yansibu? Ya beda.
Kalau yang sibu dibaca nasab, tapi kalau yang tasibu nerima kebaca nasab ai qabula nasbihi. Tuh begitu ke penjelasannya. Kan ditambahin alif dan ta. Nasoba menjadi in tasoba. Loh. Fala yang tasibu maka tidak menerima kebaca nasab minha dari asma ilmakan alat berfiyati atas sebagai dorof ditakdiri fi dengan mengira-ngirakan maknanya fi apa yang la yantasibu illa salah satu anwa'in kecuali 3 beberapa macam. Al-awalu bermula yang pertama, al-mubhamu itu mubham. Maksudnya isim makan mubham. Nah ini kita udah nggak bahas isim zaman. Sekarang bahasannya udah isim makan. Mubhamnya isim makan, ya tentunya beda lah dengan mubhamnya isim zaman. Yang barusan dibahas selesai itu kan isim zaman. Isim yang kaitannya dengan waktu. Nah sekarang isim makan, isim yang kaitannya dengan tempat. Apa itu mubham? Nah ini wahwa dan bermula mubham dalam dzaraf makan. Ma itu isim layak tasu yang tidak tertentu apa ma dimakanin dengan satu tempat diaini dengan zatnya makan. Wala tu'rafu dan tidak diketahui apa hakikatnya ma illa mimma kecuali itu dari lafaz ma'ahu yang itu bersama ma min mudhofin ilaihi nyatanya dari mudhof ilaih au isyaratin atau isim isyarah wa nahwihima dan seumpama mudhof ilaih atau isim isyarah. Wa yuqalu dan ini definisinya sulitnya luar biasa itu. Ini yang paling simpel ini. Wa yuqalu dan boleh dikatakan fihi di dalam mubham aidan kali juga apa yang yuqalu huwa maftaqara ila ghairihi. Huwa bermula isim mubham. Ma itu lafaz. Huwa saya ulangi. Ini sulit awas. Huwa bermula al-mubham dzaraf zaman dzaraf makan mubham. Ma itu isim. Ma itu isim makan. Iftaqara yang butuh apa ma ila ghairihi pada lainnya ma. Dibayani suratil musamma dengan menjelaskan bentuknya atau gambarnya yang diberi nama. Wa yuqalu dan dikatakan fihi di dalam ma aidan kali juga apa yang yuqalu huwa makana ghaira mahdudin. Huwa bermula mubham ma itu lafaz karena yang ada apa ma ghaira mahdudin itu tidak dibatasi. Perhatikan ini jelimet dan memang sulit. Itulah kitab syarah. Kalau maksudnya kitab makan simple. Kasma'il jihati seperti nama-nama arah. Nama-nama arah-arah jihad pakai ta. Itu jamak muannas salim. Awalnya jihadun asiti yang 6. Idlaisa karena tidaklah ada laha itu bagi al jihad siti apa haddun batasan wa nihayatun dan apa ya nihayatnya mentok ya, batasan juga kan muayyanatun yang ditentukan wahia dan bermula al jihadu situ fauqa itu fauqa maknanya di atas wa tahta dan tahta maknanya di bawah wa yamina dan yamina maknanya di samping kanan sebelah kanan wa shimala dan shimala di sebelah kiri.
wa amama dan amama di hadapan, di depan, wa khalfa dan khalfa di belakang. Al-ula bermula yang pertama yaitu lafaz fauqa qiraatuha, itu bermula qiraahnya ula bi dhammi ahjaziha dengan membaca dhammah apa namanya? Oh, al-aula gini. Bukan al-ula. Al-aula bermula yang utama. Qiraatuha itu membaca itu fauqa tahta yamina simala amama khalfa bi dhammi ajaziha dengan membaca dhammah huruf akhirnya 6. Awas sulit saya katakan. Pokok disimak. Paham enggak paham disimak. Ini sulitnya luar biasa ya, kalian pikir gampang. Kalian baca fauqa ya benar itu yang benar itu bukan fauqa, fauqu. Itu dikritisi seperti ini. Bila tanwinin dengan tanpa tanwin. Qablu seperti qablu wa ba'du dan ba'du. Mabniyatan halid dimabnikan ala dhammi atas mabni dhom. Wa makhalua dan bermula mahalnya fauqa tahta yamina. Anasbu itu membaca nasab ala dzurfiyati atas sebagai dzorof. Fa amamuka maka bermula amamuka masalan seumpamanya fi nahwi jalastu amamaka, yaitu lafaz jalastu amamaka ya tanawalu itu mendapati apa lafaz jalastu amamaka amama wajhika di hadapan wajahmu ila munqatil ardi sampai pada mentoknya bumi wa khalfaka dan seumpama lafaz khalfaka fi nahwi jalastu khalfaka dalam seumpama contoh jalastu khalfaka duduk saya khalfaka di belakangmu itu ya tanawalu mendapati mengenai ma pada arah waro adhorika yang di belakang punggungmu hilang kita il ardi ini sekarang il kita kalau tadi mungkotek ya kan hilang kita il ardi sampai penghabisannya bumi wasumiyat dan diberi nama apa al jihadu situ arah yang 6 bi'tibaril ka ini dengan menganggap keadaan fil makani dalam makan tempat fa innahu maka sesungguhnya kain fil makan lahu itu bagi kain fil makan situ halatin bermula 6 beberapa keadaan. Wama dan contoh tanggung habisin kalian. Wama dan lafaz asbaha yang menyerupai apa ma ha pada arah yang 6 fil ibhami di dalam keibhaman, keumuman. Wa ka'ardin dan seperti bumi, wa makanin dan makan, wa ingda dan ingda, maknanya di sisi lah, walada dan lada di sisi, wa duna di bawah, wa siwa selain, wa wasato dan wasato di tengah, wa nahiyata sama nahiyatnya di tengah, wa jihata dan jihata, itulah jihad 6 itu ya, ini mufradnya, wa janibah dan janibah sisi, kama sebagaimana keterangan Zakara yang menyebutkan siapa Ibnu Hisham pada Mafil Mughni dalam kitab Al-Mughni khilafan dengan berbeda pendapat lima terhadap keterangan yufidu yang memberi faedah pada ma siapa kalamur ridho pendapat saya Imam Ar-Ridho min annahu dari sesungguhnya kejadian la yuqalu tidak bisa dikatakan apa lafaz Zaidun janiba amrin. Enggak boleh Zaidun bermula Zaid itu janiba amrin di sisi aman. Wakat apa itu? Wakatifihi katifun ya belikat wakatifihi dan
belikat itu ya dekatnya amr. Bal fi janibihi wakat bedain, nggak boleh. Zaidun janiba amrin itu nggak boleh. Terus yang boleh gimana? Zaidun fi janibi amrin nyambung, harus dikasih huruf jar fi. Paham nggak? Oh, di situ. Maka ini kan udah saya bilangin dari kemarin. Ini nggak kita kecek-kecek. Ini kitab serius. Pendalamannya isi makanannya sampai sedalam itu. Ya kok masih nggak mau serius? Ya apakah kalian paham? Gitu loh. Ini perhatikan, ini kamu saya tulis. Apa namanya, ini definisinya agak jelimet ya. Apa namanya, ya sama sama ini sebenarnya. Kalau ini kan isim zaman. Itu yang sebelum saya tulis saya komentari dulu, nanti baru disinkronkan di papan tulis. Isim makan nggak ada yang dibaca nasab sebagai dzaraf kecuali 3 hal. Yang pertama isim mubham. Perhatikan, apa udah pokok simak. Apa itu isim mubham? Malayah tasu bimakanin biainihi wala tu'rafu haqiqatuhu illa mimma ma'ahu min mudhafin ilaih au isaratin wa nahwihima. Perhatikan, isim dzaraf makan yang disebut mubham adalah isim zaman, isim makan yang tidak ditentukan dengan hakikatnya tempat. Udah ribet loh. Udah gue tulis. Pokoknya kalau gak ditulis keder aja loh. Ini hampir sama, udah ini saya hapus. Ya hampir sama. Namanya juga hampir sama. Orang karena ini cuman beda. Kalau kemarin kan asmaul zaman, ya kan? Ini jangan dihapus nih, karena ini membutuhkan pemahaman yang sulit. Nah sekarang asmaul makan, isim-isim makan, itu layan tasibu illa salah satu anwa. Hanya 3 isim makan yang dibaca nasab, ya kan? Yang pertama adalah mubham. Apa itu mubham? Ini definisinya banyak. Definisi yang pertama apa tadi, biar sama itu. Ini sulit ini, kalau nggak saya jelaskan nggak paham kalian. Mala yahtasu atau yuhtasu bimakalin, terbacain ya. Ma la yahtasu atau yuhtasu bimakanin. Dimakan itu siapa tadi? Sulit inilah kalian pikir. Bimakanin biainihi. Biainihi wala tu'rafu haki, terus apa? Alah, belum baca pecus lu. Wala tu'rafu haqiqatuhu illa mimma ma'ahu min mudhafin ilaihi aw isaratin. Illa mimma min ya. Min bukan. Dan seterusnya dah. Orang di kitab juga ada, udah perhatiin. Dengerin benar-benar, jangan main-main. Ini sulit. Isim makan mubham yang dimaksud adalah dzaraf makan yang tidak ditentukan dengan makan. Makan itu tempat, biainihi, terjemahan bebasnya. Dzaraf makan yang tidak ditentukan hakikat tempatnya. Udah ribet lu kalau nggak gua tulis. Contohnya begini, contoh yang dicontohkan di situ. Ini kan definisi ada 3 kan?
Ini cuma saya ngambil satu aja dah, hampir sama sebenarnya. Udah contohnya begini, fauqa, tahta, ya kan? Yamina, shimala, kemudian amama, khalfa. Perhatikan, kenapa sebenarnya fauku tadi dikritik, yaminu, shimalu, amamu, khalfu. Kalau dalam kitab kalian kan amama, al-ula, al-aula, apa tadi? Bidhammi ajaziha, kan gitu kan? Ini bagusnya bacanya fauku, tahtu, seperti qablu, wairu, hasbu. Nah itu maksudnya. Nah ketika dibaca nasab, contohnya begini, perhatikan. Ini kalau ini besok juga, kemudian jangan hapus dulu deh. Umpamanya jalastu amamal masjidi umpamanya. Ini loh, amama ini dorof. Apa sih maksudnya? Ini kan kembali ngulang itu. Maka perhatikan jilbab. Apa sih maksudnya isim makan yang mubham? Kok definisinya malah yuftasu dimakanin di ainihi wala tu'rafu haqiqatuhu illa mimma ma'unin mudhafin ilaih au isyarah au nahwihi. Apa maksudnya? Nih seperti contoh ama-ama. Mananya ama-ama kan di depan. Depan ini nggak ditentukan depan apa. Kan berarti malah yuftasu dimakanin bi ainihi. Kecuali bisa diketahui sebab mudhaf ilaih ama-amal masjidi di depan masjid. Nah, isim makan mubham itu lafaz yang tidak dikhususkan dengan hakikat tempat sesuatu. Oke? Gak dikhususkan pada tempat sesuatu dan tidak diketahui hakikatnya kecuali dengan mudhaf ilaihnya. Oke? Saya bilangin sama bercanda, ini masalah sulit. Masih cengengesan aja nih berdua. Nyambung nih. Kalau lu tulisin begini paham, tapi lu ditanya apa definisinya mubham, pasti gak bisa jawab. Kok cengengesan lu? Dibilangin ini masalah sulit. Nyambung nih. Itu baru definisi pertama. Ngaji nahu dibilangin nahu ini nahu kawakib. Definisi yang kedua lain lagi. Wa yuqalu fi aidzan huwa maftaqara ila ghairihi bi bayani suratil musamma. Wa yuqalu fi aidzan ma kana ghairu mahdudin. Itu definisi yang kedua. Definisi yang kedua, ini dengerin. Apa Habibi sama Kamal? Belum tentu lu pecus. Cengengesan. Definisi yang kedua, maftaqara ila ghairihi. Ini sama, apa itu mubham? Ini kan yang pertama nih. Definisi yang kedua, maftaqara ila ghairihi. Nah, apa maksudnya? Yang dimaksud isim makan mubham itu adalah dzaraf makan yang butuh kepada lainnya. Amama itu bisa diartikan setelah ada mudhaf ilaih. Amamal masjid, amamal madrasah. Oke? Nah, ya kalau lu nggak ngikutin dari awal kan nggak bakalan paham. Begitu dong. Ini definisi yang kedua. Ada definisi satu lagi. Ini maksud saya sampai saya tulis ulang di papan tulis walaupun di kitab ada supaya paham kalian. Definisi yang ketiga, makana ghairu mahdudin. Nah, ini makana ghairu mahdudin. Isim mubham itu yang dimaksud. Maksudnya isim makan mubham. Ini kan baru satu nih, baru mubham. Nanti yang kedua lain lagi. Isim makan mubham yang dimaksud adalah makana ghairu mahdudin. Apa maksudnya?
Dorof zaman yang tidak dibatasi. Umpamanya depan. Kan dalam kitab ada tadi. Yang dimaksud depan ya segala sesuatu yang ada di hadapanmu sampai jarak yang tidak terbatas. Oke? Khalfa di belakang. Apa yang maksud di belakang? Segala sesuatu yang ada khalfa dzahirika. Yang ada di belakang punggung kita sampai mentok ke ujung dunia. Nah, itu ya namanya belakang lah. Itu secara definisi yang ketiga, makana ghairu mahdu. Nyambung nggak? Paham nggak? Kalau kalian ngajinya paham, pasti semangat. Begitu loh rumusnya. Maka saya wanti-wanti dari awal, kenapa ngaji nahwu wajib paham. Itu akan menentukan semangat juang kalian ke depan. Kalau kalian memang udah nggak paham, timbang puyeng tok. Loh, itu rumusnya ngaji nahwu. Gitu loh. Nah itu, udah itu aja dulu dah. Kalian apa namanya angan-angan ya, ya slow, jangan sepaneng. Don ngerti? Terlalu mikirin, wah apa tadi ya? Mubham itu apa? Kalau lu nggak bisa nanya sama Kevin, nanya sama Apri, jangan lu nanya sama Bokok, gila dua-duanya. Loh iya kan? Lo paham nggak? Perempuan juga sama. Yang nggak paham nanya sama yang paham. Kejar sampai paham, sampai klik di memori pikiran kalian. Nah, kalau udah seperti itu, lu disuruh pulang aja nggak mau. Paham nggak? Ini Bokok kenapa? Lu sama aja kelain-kelain dulu Santi. Siapa? Ngapain sih? Apa itu? Tiang listrik? Enggak. Santi mah. Lu tuh udah kecil, ya, sakit-sakitan lah, berisik mulu aja dari tadi. Ya ilah ilah. Udah sementara ya. Ini tapi ini tolong dipahami ya. Tolong kalian ini kalau mubham kaitannya isim, makan mubham kalian paham. Nanti berikutnya kaitannya magadir. Berikutnya itu magadir. Makok tuh Bokok ngantuk kan? Ya, suruh tidur nggak mau tidur, keluyuran. Itu kan asmail makodir. Makodir itu kan kalau dalam lagu Gamus kan magadir. Si Odon Jabrir ya. Nah, makodir itu ukuran. Loh gitu loh. Nah, itu nanti lain ukuran. Ukuran itu apa? Semeter atau sentimeter, desimeter, meter, kilometer. Kan kalau bahasa Arab ada farsa, ada barit, ada mil. Loh iya kan? Nah, itu kaitannya makodir. Nah, itu juga menentukan. Itu yang kedua, besok yang kedua. Yang ketiga, kalau yang ketiga enak. Memahaminya gampang. Isi makan nomor 1 sama nomor 2 ini agak jelimet. Oh, definisinya loh. Kalau yang nomor 3 gampang karena udah ada keterangan dalam pembahasan awal. Nah, yang nomor pertama terutama nomor pertama itu dah. Karena kan pengenalan pemahaman. Ya itu sulit. Tapi bukan berarti sulit itu nggak mungkin. Ya kan bisa dipahami. Oke ya. Jadi kesimpulannya gini. Isim makan yang dibaca nasab atau yang bisa dibaca nasab sebagai masdar adalah ada 3. Pertama isim mubham. Apa itu isim mubham? Isim mubham adalah, ini definisinya ada 3 tadi. Kalau yang pertama mah agak sulit. Kalau kalian pengen ini pakai definisi yang kedua apa yang ketiga. Isim mubham adalah isim, maksudnya isim kan berarti isim isim makan, isim yang menunjukkan tempat. Nah, begitu menunjukkan tempat kalian ingat arah 6. Apa itu arah 6? Depan,
belakang, kiri, kanan, atas, bawah, depan amama, belakang kholfa, sebelah kanan yamina, sebelah kiri shimala, atas fauko. Fauko bukan ala. Kalau ala kan huruf jen. Sementara ini bahasanya apa? Dorof. Lo nyambung. Nah, termasuk bawahnya fa, tahta. Tuh. Nah itu. Nah sementara arah yang 6 tadi itu tidak ada batas. Itulah kenapa disebut dengan mubham. Nyambung? Oke. Ya oke lah kalau begitu. Udah makodir besok. Ini kalau saya gas, wah ribet lah. Ya Allah, Masya Allah. Anak lu baru komen. Oh bercanda mulu dua-dua sama Habibi. Sama-sama tidak paham. Masya Allah. Oke ya, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.